Manajemen konflik. Bab 1, Konflik 1. Desi Rinayanti Pelealu. Konflik adalah persepsi perbedaan kepentingan di antara orang-orang. Thomson, 1998. Definisi konflik. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial di mana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Istilah konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu konflik, yang artinya pertentangan atau perselisihan. Konflik didefinisikan sebagai proses interaktif yang diwujudkan dalam ketidakcocokan, ketidaksepakatan atau ketidakcocokan di dalam atau di antara entitas sosial, yaitu individu, kelompok, organisasi, dan lain-lain. Terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Memiliki perilaku pilihan, yang kepuasannya tidak sesuai dengan penerapan pilihan orang lain. Ingin memiliki beberapa sumber daya yang saling diinginkan yang kondisi sumber daya tersebut mengalami kekurangan pasokan. Memiliki perilaku pilihan sebagian yang eksklusif tentang tindakan bersama. Memiliki sikap, nilai, keterampilan dan tujuan yang menonjol dalam mengarahkan perilaku seseorang, tetapi yang dianggap eksklusif oleh orang lain. Saling tergantung dalam kinerja fungsi atau kegiatan. Sumber konflik. Menurut psikolog Amerika Daniel Katz, ada tiga sumber utama konflik yaitu konflik ekonomi, disebabkan oleh jumlah sumber daya yang terbatas. Konflik nilai prinsip, berkaitan dengan beragam preferensi dan ideologi yang dimiliki orang sebagai prinsip mereka. Konflik kekuasaan, terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat berniat memaksimalkan pengaruh yang dimilikinya dalam lingkungan sosial. Adapun sumber konflik berdasarkan para ahli yang lain sebagai berikut, konflik afektif. Menurut Guetzkau dan Am. Gir, 1954, konflik afektif ini terjadi ketika dua entitas sosial yang berinteraksi, ketika mencoba menyelesaikan masalah bersama, menjadi sadar bahwa perasaan dan emosi mereka mengenai beberapa atau semua masalah tidak sesuai. Konflik substantif. Menurut Guetzkau dan Am. Gir, 1954, konflik substantif ini terjadi ketika dua atau lebih anggota organisasi tidak setuju pada tugas mereka. Konflik kepentingan. Menurut Druckmann dan Am. Zechmeister, 1973, konflik jenis ini didefinisikan sebagai inkonsistensi antara dua pihak dalam pilihan mereka untuk alokasi sumber daya yang langka. Adapun sumber konflik berdasarkan para ahli yang lain sebagai berikut. Konflik nilai. Menurut Druckmann, Brume dan Am. Korper, 1988, konflik jenis ini terjadi ketika dua entitas sosial berbeda dalam nilai-nilai atau ideologi mereka pada isu-isu tertentu. Konflik sasaran. Menurut Cozier dan Am. Ross, 1977, konflik jenis ini terjadi ketika hasil yang diinginkan dari dua entitas sosial tidak konsisten. Konflik realistis versus non-realistis. Menurut Ross, 1989, konflik jenis ini mengacu pada ketidakcocokan yang memiliki konten rasional, misalnya tugas, tujuan, nilai dan sarana. Pandangan konflik. Menurut Robbins, 2003, konflik dipandang sebagai sesuatu yang alami karena terjadi ketidakpastian dalam kehidupan. Beberapa pandangan-pandangan terkait konflik dapat didefinisikan sebagai berikut. Pandangan tradisional, 1930. Konflik harus dihindari karena konflik dilihat secara negatif dan dikaitkan dengan kekerasan dan kehancuran. Hubungan manusia, pandangan kontemporer, tahun 1940 sampai tahun 1970. Pandangan ini meyakini konflik itu dapat menguntungkan kinerja organisasi. Konflik ini sebagai hasil yang alami dan tidak dapat dihindari jika orang yang bekerja bersama dalam kelompok atau tim. Pandangan interaksionis. Konflik bukan hanya sebagai kekuatan positif, tetapi juga diperlukan bagi seseorang untuk tampil lebih efektif menyelesaikan konflik berarti melawan proses dan prosedur normal dalam upaya meningkatkan produktivitas individu atau memperkenalkan sistem inovatif. D. Fase-fase konflik. Konflik memiliki 5 fase sebagai berikut.
Konflik awal, kurangnya koordinasi, perbedaan minat, perbedaan dalam budaya, agama, latar belakang pendidikan semuanya berperan dalam menimbulkan konflik. Triggering event, kejadian pemicu. Ada peristiwa yang memicu konflik, faktor budaya menjadi faktor yang sangat kuat untuk kemungkinan terjadinya konflik. Fase inisiasi. Fase ketika konflik telah dimulai, argumen yang dipanaskan, pelanggaran, ketidaksepakatan verbal adalah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa konflik sedang terjadi. Fase diferensiasi. Fase ketika individu menyuarakan perbedaan mereka satu dengan yang lainnya. Fase resolusi. Sebuah konflik bisa terjadi di mana saja. Individu harus berusaha untuk berkompromi sampai batas tertentu dan segera menyelesaikan konflik. Jenis-jenis konflik. Konflik verbal. Argumen verbal atau perkataan yang biasanya berasal dari suatu kemarahan seseorang. Dapat digolongkan sebagai penghinaan, pemanggilan nama, meremehkan dan pernyataan kritis yang memiliki efek paling serius. Konflik agama. Fenomena kompleks yang melibatkan beberapa kondisi yang mempengaruhinya di antara lain ideologi, moralitas, kekuasaan, kepribadian, ruang tempat dan identitas kelompok yang muncul akibat politik, sosial, ekonomi, budaya dan psikologis. Konflik emosional. Adanya emosi yang berbeda dan berlawanan dan yang berkaitan dengan situasi yang baru terjadi atau sedang dalam proses yang berjalan. Konflik sosial. Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik pribadi. Suatu konflik yang terjadi antar pribadi karena adanya perbedaan-perbedaan tertentu yang saling dipertahankan oleh masing-masing pihak. Konflik organisasi. Konflik di tempat kerja adalah keadaan perselisihan yang disebabkan oleh masing-masing pihak dalam suatu organisasi terkait dengan kebutuhan, nilai-nilai dan kepentingan. Konflik masyarakat. Konflik sosial yang terjadi ketika dua atau lebih pihak atau kelompok saling mempertahankan pendapat atau keinginan mereka masing-masing dan biasanya tidak ada kata sepakat. Teori-teori konflik. Teori konflik C. Gertz, primordialisme. Sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Ciri-ciri primordialisme. A. Konflik politik disebabkan oleh ikatan primordialisme yang mengalami pencampuran antara kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial. B. Solidaritas kelompok sangat mempengaruhi konflik politik. C. Sumber solidaritas kelompok adalah ikatan-ikatan primordial yang menjadi perekat kelompok primordial bersangkutan. D. Ikatan primordial inilah yang melahirkan sentimen primordial dan kesetiaan primordial. 2. Teori konflik Karl Marx, pertentangan kelas. Teori konflik ini didasarkan pada tatanan sosial yang dipertahankan oleh dominasi dan kekuasaan. Teori ini berfokus pada konflik antara dua kelas utama. Setiap kelas terdiri dari sekelompok orang yang terikat oleh kepentingan bersama dan tingkat kepemilikan properti dan seringkali didukung oleh negara. 3. Teori konflik James Scott, patron-klien. Patron-klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosioekonominya yang lebih tinggi, patron, yang menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan. Ciri-ciri patron-klien. A. Terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran, inequality of exchange, yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. B. Adanya sifat tatap muka, face-to-face karakter, kedua belah pihak saling memperhitungkan untung rugi. C. Ikatan ini bersifat fleksibel dan meluas, diffuse flexibility, sifat meluas terlihat pada tidak terbatasnya hubungan pada kegiatan kerja saja. F. Tahapan-tahapan konflik. Pada tahun 1967, Pondey mengembangkan model proses konflik yang sangat berguna dalam memahami bagaimana konflik dimulai dan tahapan apa yang dilaluinya. Tahapan konflik tersebut meliputi latent konflik, perceived konflik, felt konflik, manifest konflik.
Conflict resolution or suppression. Conflict aftermath. 1. Latent conflict. Konflik laten di mana faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab potensi konflik akan muncul. 4 tipe dasar konflik laten adalah: A. Persaingan untuk sumber daya yang terbatas. B. Pergerakan otonomi. C. Perbedaan tujuan. D. Konflik peran. 2. Perceived konflik. Pada tahapan ini terjadi ketika satu pihak menganggap pihak lain cenderung menggagalkan tujuannya, di mana kondisi ini terjadi ketika pihak-pihak yang salah memahami posisi yang sebenarnya. 3. Felt konflik. Pada tahapan ini, konflik terjadi tidak hanya dirasakan tetapi benar-benar disadari. Ada 2 alasan untuk personalisasi konflik, yaitu tuntutan yang tidak konsisten pada organisasi yang efisien dan pertumbuhan individu yang disebabkan oleh individu. Seluruh kepribadian individu terlibat dalam hubungan. 4. Manifest konflik. Pada tahapan ini konflik terjadi ketika kedua pihak terlibat dalam perilaku yang membangkitkan respons satu dengan lain. Kecuali kerusuhan di penjara, revolusi politik dan kerusuhan buruh yang ekstrim, kekerasan sebagai bentuk nyata jarang terjadi. 5. Konflik aftermath. Konflik ini dapat memiliki dampak positif atau negatif bagi organisasi, tergantung pada bagaimana konflik diselesaikan. Contoh kasus: kerusuhan yang terjadi di Lampung Selatan tanggal 27 Oktober hingga tanggal 29 Oktober tahun 2012. Kerusuhan ini bermula dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah, ketika warga asal Bali masuk ke Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Konflik kemudian mencuat setelah 2 gadis dari penduduk Desa Agom, Lampung Selatan, terjatuh dari motor yang kemudian dibantu oleh warga Desa Balinuraga. Ketika membantu, terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Warga Desa Balinuraga dianggap membantu korban sembari melakukan pelecehan. Akibatnya, terjadi bentrokan antara warga Desa Agom dengan Desa Balinuraga. Kejadian ini merusak ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor. Buntut dari kesalahpahaman tersebut adalah warga Balinuraga didatangi oleh sekitar 50 orang dari Desa Agom dengan membawa senjata tajam. Bentrokan terjadi pada Sabtu malam, tanggal 27 Oktober tahun 2012. Sebanyak lebih dari 500 orang warga Desa Agom menyerang pemukiman warga suku Bali di Desa Balinuraga. Massa dari warga Lampung berjumlah lebih dari 200 orang merusak dan membakar rumah milik saudara Wayan di Aceh. Kemudian, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, terjadi bentrok antara massa suku Lampung dengan massa suku Bali di Desa Sidorejo. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia. Sedangkan 4 warga lainnya mengalami luka-luka karena senjata tajam dan senapan angin. Kemudian, bentrokan terakhir terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 2012. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, massa Desa Agom berhasil memasuki Desa Balinuraga dengan menyusup melalui kebun dan sawah. Setelah itu, massa suku Lampung segera melakukan penyerangan. Mereka membakar sejumlah rumah warga Desa Agom. Akibat dari peristiwa bentrok antara warga Desa Agom dan Desa Balinuraga, total terdapat 14 orang tewas. Bentrokan yang terjadi sejak tanggal 27 Oktober hingga tanggal 29 Oktober tahun 2012 ini menyebabkan ratusan orang dari Desa Balinuraga mengungsi. Pertanyaan untuk kasus tadi: carilah inti dari kasus tersebut. Carilah solusi agar masalah tersebut teratasi. Buatlah kesimpulan dan saran dari konflik tersebut. Terima kasih.